Oke, untuk teman-teman, ini kita lanjut lagi untuk perakitan motor Mio M3 yang kemarin kita bongkar. Untuk videonya sudah saya upload ya. Nanti untuk di playlist atau di layar akhir ada untuk teman-teman ya. Tinggal dilihat untuk pembongkaran. Nah, sekarang kita akan merakitnya. Oke, untuk alat-alatnya ini sudah saya cuci semua ya. Ini sudah dicuci semua, sudah bersih. Dan ini untuk bloknya yang baru. Ini yang baru ya. Blok plus piston. Untuk teman-teman ya, untuk Mio M3 dan Mio G ya, Mio GT. Untuk bloknya itu yang asli ada dua macam ya. Jangan sampai tertipu. Yang asli itu ada dua macam. Bedanya di mana? Bedanya kalau yang asli yang satunya dia satu paket. Satu paket itu dalamnya itu sudah ada blok plus piston. Nah, kalau yang ini kan dia beda, wadahnya itu sendiri-sendiri ya, terpisah. Nah, untuk harga itu lebih mahal yang terpisah seperti ini. Untuk harga itu lebih mahal yang terpisah seperti ini. Untuk yang gabungan itu lebih murah. Nah, untuk kualitas saya kurang paham ya. Nah, yang pasti teman-teman bisa apa lengaran ya, bisa menilai mana yang bagus, mana yang kurang bagus ya. Nah, kayak gitu. Untuk teman-teman, saran saya yang mau beli, ini saran saya, pilih yang wadahnya itu yang terpisah yang seperti ini, yang beda wadah ya. Pistonnya sendiri, bloknya sendiri, seperti itu. Ini yang sudah saya pakai, beda dengan yang untuk kualitasnya ya. Untuk kualitasnya itu beda sama yang satu set, satu wadah itu ada piston dan bloknya. Bahannya itu agak beda. Untuk aslinya asli, dia Yamaha asli Yamaha, tapi dia satu set. Nah, seperti itu ya. Tinggal milih teman-teman, pilih yang mana, mau yang murah berarti pilihnya yang sepaket satu wadah itu ada piston dan blok. Kalau pengen agak mahal terus kualitasnya agak mending ya pilih yang beda-beda wadah yang seperti ini, yang terpisah. Oke. Nah, ini bloknya kita cek dulu, jangan sampai nggak dicek ya untuk bagian silindernya ini, untuk bagian bloknya dalamnya ini takutnya ada yang berat atau namanya produksi banyak di pabrik itu kan kita nggak tahu ya, ada yang bermasalah biasanya. Kita cek. Oke, ini aman ya, aman untuk bloknya, bagus ya. Oke, kita pasang dulu untuk otomatis rantai klepnya. Yang pertama kita pasang ini dulu. Ini yang kita ganti untuk alatnya ya, untuk motor Mio M3 ini, yaitu blok asli plus piston juga yang asli, terus seal klep asli, filter udara asli. Untuk filter udara kita pakai yang asli ya lur, enak yang asli daripada yang imitasi ya. Oke, untuk knobnya ya, knob blok itu ada dua di bagian sini ya. Ini harus dipasang ya. Seumpamanya hilang satu, diusahakan untuk teman-teman dicarikan atau dibelikan. Karena ini walaupun sepele yang seperti ini sangat mempengaruhi ya untuk awet dan enggaknya bagian blok. Kalau menurut saya ini ya, ini harus ada. Kita pasang seperti ini. Kita paknya, untuk pak kita pakai yang bawaan. Kenapa? Bawaan itu dia bahannya seng, sedangkan kita beli bukan yang asli lah. Kita beli yang bukan yang asli, itu bahannya yang bagian blok, bahannya kardus kertas ya. Nah itu menurut saya kurang bagus. Kenapa? Di bagian pompa olinya untuk motor ini dia agak panjang. Takutnya di saat kita kencengi baut dekselnya itu akan pecah. Mending kita manfaatkan untuk pak yang bawaannya. Kalau teman-teman mau ganti pak, itu mending beli paknya yang asli ya. Untuk apa? Untuk menghindari pembuntuan di bagian lubang pompa oli.
jangan dianggap sepele. Untuk bagian pak blok, diusahakan cari pak yang walaupun bukan yang asli itu agak berkualitas ya, seperti itu. Kalau yang biasa minimal itu merek-merek Aspira, Federal, Fuboru ya bisa. Terus kalau yang lebih murah lagi merek-merek ACC itu ada ya untuk teman-teman. Nah itu agak mending, untuk bahannya itu agak tebal. Oke, untuk selanjutnya kita pasang, kita rakit untuk bagian pistonnya. Bagian piston kita pasang untuk sepinya sebelah, kita pasang sebelah di sepinya ya. Oke, untuk titik topnya di bagian sini ada titik yang seperti ini. Ini menuju mengarah ke bawah, Teman-teman terserah mau pasang yang sebelah mana untuk sepinya. Ya, yang penting dipasang satu. Takutnya kalau masangnya nanti ini kelupaan, biasanya ketinggalan, khususnya untuk pemula. Ini biasanya agak-agak oleng ya. Oke, ini untuk ringnya sebelum dipasang teman-teman diperiksa dulu. Kita masukkan dulu di bagian bloknya untuk melihat bagian kerenggangan dan kerapatannya ya. Oke, untuk standarnya seperti ini ya, ini bisa dilihat. Nah ini untuk standarnya, untuk kerenggangannya seperti ini ya. Ini untuk kompresi, ring kompresi. Kita cek untuk ring olinya, ring penjepit oli, ring oli ya, ring penjepit, ring cacing maksudnya. Nah ini ring oli namanya. Untuk kerenggangan, untuk ring oli dibandingkan dengan ring kompresi tadi lebih rapet ring kompresi ya. Coba kita paskan dulu ya teman-teman. Nah lebih rapat untuk ring kompresi. Ini kita cek yang satunya, sama aja ya, sama saja itu. Nah ini yang jadi masalah nanti. Untuk mengatasi yang seperti ini, waduh ya aku pusing lor, karena ini sudah buatan dari pabrik, agak pusing. Caranya gimana? Ini kalau ilmu zaman dulu ya, kita renggangkan dikit untuk bagian ring cacingnya, kita mainkan dikit untuk bagian ring cacing, untuk mengantisipasi nantinya terjadi kerembesan. Biasanya seperti itu ya. Makanya untuk motor Matic Mio G, bukan Mio M3 ya, khususnya Mio M3 sih kalau menurut saya itu sering bermasalah, mudah ngasep. Nah ini kita renggangkan dikit ya. Untuk cara merenggangkan, kita pakai alat sederhana, kita pakai tang yang seperti ini, kita mainkan di bagian sininya ya, di bagian sininya. Ini kalau ilmu saya, tapi untuk teman-teman kalau punya yang ilmu yang lain ya monggo. Ini hanya saran, bisa diikutin, bisa juga enggak ya. Yang penting menurut teman-teman bagus ya nggak apa-apa, kalau nggak bagus ya nggak usah ya. Oke, tadi kita merenggangkan di bagian sini, terus kita balik seperti ini, lurus, jangan terlalu banyak, terus kita balik seperti ini lagi. Ini dikira-kira ya Jaya, ini pakai feeling maksudnya ki untuk tekanan waktu kita ngerenggangin itu pakai feeling, jadi nggak ada tolak ukurnya berapa, yang penting kita pakai feeling. Oke, ini sudah, baru kita pasang seperti ini. Untuk titik top sambungan itu harus lurus di bagian sini. Ini top bawah ya, ini top atas, ini harus lurus ya. Baru kita pasang untuk ring penjepitnya. Teman-teman bisa dipakai dua metode untuk pemasangan ring, terserah yang mana yang menurut teman-teman itu yang benar, itu yang mana. Bisa mengikuti dari arahan dari pabriknya, bisa juga, bentar kita benerkan dulu, ini agak nyelip. Nah ya, ini ada yang nyilang seperti ini ya, ada juga sambungannya ini loh, ini ada di bagian sini dan di bagian sini. Ini untuk silangan untuk ring oli, terus ring kompresi silangannya di bagian bawah itu ada ya. Itu kalau zaman dulu guru saya ngajarin, dia pakai silangan yang di atas, jadi ring oli itu silangannya di atas, terus ring kompresi silangannya di bawah. Nah kalau dari pabrik dia nyilang seperti ini. Nah teman-teman tinggal milih untuk yang kualitas, yang maksudnya itu yang sering untuk hasil akhirnya yang bertahan lama. Ini ya, ini menurut saya loh ya, itu yang silangan seperti ini. Dari praktek yang di lapangan seperti itu. Tapi ya intinya itu kan dia nyilang, nggak boleh nempuk, nggak boleh saling ketemu.
Nah, itu kembali lagi di teman-teman, mana yang lebih bagus, mana yang marem di hati ini teman-teman semua ya. Terus ini ring kompresi, diperhatikan ini ada kodenya 1T 2T. Nah, ini harus hati-hati. Untuk 1T itu di bagian pertama, 2T di bagian kedua. Ini lo ada. Ini tak zoom dulu, tak fokuskan dulu. Alah nggak kelem fokus lur. Wis pokoknya bisa dilihat lah teman-teman ya. Ini kita pasang ini. Ini kemarin ada yang komentar di video saya untuk pemasangan ring. Itu caranya gimana ya? Ini versi saya seperti ini. Terus untuk merek, untuk kode, bukan merek ya. Untuk kode itu harus di depan, jangan di belakang seperti ini. Harus di depan seperti ini. Nah, ini kita pasang seperti ini. Lah terus gimana mas kalau nggak ada kodenya? Nah, kalau nggak ada kodenya, teman-teman bisa rasakan di bagian pinggirnya ini. Ya, kalau ring yang nomor 2 ini dia tajam. Kalau kita mainkan seperti ini dia tajam. Terus ring yang pertama, ring api itu tumpul, nggak tajam. Ya, itu yang membedakan kalau nggak ada kodenya. Kalau ada kodenya dia 1, 2 biasanya itu ya. Nah, jadi harus diperhatikan. Ini masalah ring. Kenapa? Kalau dia sampai terbalik, ring api dan ring minyak ini akan bermasalah. Bermasalahnya itu satu, dia ring minyaknya itu sering habis. Terus bloknya mudah meret. Ya. Kenapa? Ring minyak itu bahannya bukan dari baja. Kalau ring api itu dari baja. Itu kalau menurut saya kayak gitu. Ini ilmunya wong goblok ya lur. Ini ilmunya wong goblok. Jadi seperti itu cara memahaminya, secara simpelnya seperti itu. Jadi secara usah luas-luas untuk penjabarannya, intinya seperti itu. Ini penjelasan yang mudah dimengerti untuk yang pemula ya. Kalau yang senior mungkin ini aneh ya, mungkin ya, kita nggak tahu. Karena takutnya nanti ada sindiran-sindiran para senior. Mohon maaf ya untuk senior kalau memang kurang pas. Ini yang sering saya lakukan di lapangan dan penjelasan dari guru saya seperti itu. Dan hasil akhirnya memang oke, awet ya. Oke, ini udah selesai. Kita singkirkan dulu. Untuk pemasangan teman-teman, pemasangan piston bisa langsung di bagian mesin, bisa langsung di bagian blok. Mana yang lebih mudah ya? Nggak usah dipermasalahkan untuk masalah pemasangan pistonnya di bagian blok atau di bagian stangnya, nggak usah dimasalah nih. Yang penting nyaman atau enggaknya. Oke, kita lanjut di bagian deksel. Ini sudah disekir sama mekanik Mas Toha. Ini udah dibersihkan semua ya lur. Ini udah bersih semua. Kalau menurut saya maksimal bersihnya ya. Tinggal kita ganti untuk sealnya. Nih ya, untuk seal klep. Ini untuk seal klep teman-teman. Kalau beli seal klep pakaian Yamaha itu terlalu mahal, bisa pakai punya Honda ya, punya Honda tapi yang asli lo ya. Kalau punya Yamaha pakaian Vega, Jupiter itu nggak sama ya. Tuh agak susah lor, karena ini bahannya dari besi. Dia nggak samanya itu di bagian batang klepnya. Kalau yang ini untuk Mio M3, Mio G itu agak besar. Mio M3 besar batangnya itu kayak motor Honda, motor Grand besar ya. Bentar. Ini agak susah loh, karena dia besi loh, nyokot tenan, ngiket banget ya. Lor, tak buka lor. Nah, dia harus bersih seperti ini ya, harus bersih. Oke, di bagian noken asnya ini kita kasih pelumas dulu. Oke, kita putar-putar. Nah, di bagian payung klep ini diusahakan untuk botol klepnya itu bagus, dan di batang as klepnya itu bagus ya. Ini kalau ada yang lecet atau kalah dikit ya, terutama di bagian batangnya ini, itu akan timbul ngasep putih ya. Ngasep putih bukan karena ngasep putih, ngasep tipis maksudnya, bukan karena sekiranya kurang rapet, bukan ya, karena batangnya ini rusak atau sealnya yang tadi, seal klepnya itu nggak diganti yang baru. Nah, dia lama kelamaan akan rembes oli. Rembes oli dan akan timbul ngasep tipis waktu ngidupin pertama. Nah, itu harus diperhatikan.
Nah ini untuk payung kelep, botol kelep bagus, untuk payung kelepnya bagus. Nah ini udah bersih, kemarin kan water bucket ya, ini tanpa kita ganti. Nah kita periksa untuk ininya bagus ya, jadi agak detail masalah anu ya, kayak gini, yang sepele-sepele kayak gini. Karena yang sepele-sepele itu yang jarang diperhatikan. Nah ini kita pakai Honda, ini pakai Honda, apakah sama? Sama ya, sama. Bedanya di mana? Bedanya itu kalau Honda dia full karet, tetapi kalau Yamaha yang ini dia karetnya hanya di bagian pucuknya sini, terus pinggirnya itu besi. Ini ciri khas untuk Yamaha seperti ini. Apakah awet? Awet ya, karena kita sering pakai, ya, jadi nggak usah khawatir untuk teman-teman. Nah ya, cara pemasangan seal klep yang enak, yang menurut saya itu anti nyelip, kita pasang dulu payung klepnya ya. Untuk pemasangan seal klep kita pasang dulu payung klepnya, kita masukkan seperti ini gitu, tinggal kita tekan. Nah gitu, enak toh, nggak susah. Nah kita periksa, nah ini lurus ya, nah ini lurus juga, jadi kayak gitu, aman ya untuk teman-teman, sangat mudah ya, ini simple. Ini udah 21 menit loh, panjang ini. Oke, ini sudah kita pasang ya, karena videonya ini sudah 21 menit loh, ini udah panjang banget, takutnya teman-teman itu bosen dengerin ya. Tapi kalau nggak dijelasin kayak gini banyak yang bertanya-tanya terus. Udah dijelasin secara detail tapi masih tanya. Nah ini tak ulangin lagi ya, cara-caranya dari awal supaya teman-teman yang tanya kemarin itu paham. Oke, kita pasang dulu untuk pianonya ya. Pianonya ini tinggal teman-teman dipaskan sendiri ya, karena ini nggak ada kodenya. Ini nggak ada kodenya ya, tinggal dipaskan sendiri untuk teman-teman. Mana yang lurus kayak gitu ya, itu yang benar ya. Oke, kalau sudah terpasang seperti ini, kita pasang untuk kancingnya. Ini kancing pen piston, pen piano dan noken as ya. Jadi seperti itu. Untuk pemasangan ring piston yang khusus ya, khusus untuk penjelasan di bagian ring piston, teman-teman bisa dicek untuk video yang sudah saya upload itu banyak, tinggal diketik saja nanti dia keluar ya. Oke, udah seperti ini. Ini sudah selesai, aman ya. Kita pinggirkan dulu. Lanjut untuk pemasangan di bagian throttle body. Oke, untuk bagian injeksi diusahakan throttle bodinya diservis juga. Ini tadi penuh dengan kerak hitam ya, penuh dengan kerak hitam, ini jangan sampai nggak diservis ya. Oke, ini untuk sealnya ya, sealnya jangan sampai nggak dipasang. Seperti ini cara pemasangannya, gampang karena nggak begitu susah ya untuk perakitan bagian ini ya. Oke, kita lanjut untuk perakitannya di mesinnya ya. Ini kita pasang dulu untuk bloknya. Oke, lanjut kita pasang untuk karet tensionernya. Nah seperti ini. Terus kita pasang knobnya ini ya. Ini kalau saya nyebutnya knob, kalau teman-teman nggak tahu bahasa mekaniknya, kurang paham ya. Jangan lupa untuk paknya ya, untuk pak yang lama kita lem saja ya. Kita lem saja yang tipis seperti ini, lem tipis saja ya, jangan terlalu tebal, tipis yang penting rata ya. Ini kanan kiri. Oke,
Ini nggak saya edit untuk videonya ya, ini real. Ini agak panjang nanti untuk video yang pemasangan ini ya, karena agak panjang banget ini. Terus kita pasang untuk dekselnya. Oke, kita pasang untuk ininya ya. Oke. Terus baut 2 yang ini. Oke, kita pasang untuk gear sentriknya. Tadi di bagian piston sini sudah top ya. Berarti untuk top magnet piston itu sudah balance ya. Baru kita pasang di bagian sininya, bagian gear sentrik. Kita pasang dulu. Jangan sampai terlewat satu mata atau kurang dari satu mata ya. Nanti mempengaruhi di bagian tenaganya ya untuk teman-teman. Tenaganya kurang maksimal nanti. Oke, ini sudah top. Ya. Oke, ini sudah selesai ya. Sudah kita tutup, tinggal kita pasang kap mesinnya atau pembungkus mesinnya. Ya, ini. Untuk teman-teman dibantu subscribe dan like komennya ya. Untuk hasilnya nanti kita sepilkan. Oke, untuk perakitannya sudah selesai ya. Ini tinggal kita pasang jok, terus pasang aki, ganti oli, udah siap dihidupkan untuk teman-teman ya. Oke, bentar lagi sudah selesai ya. Tunggu bentar ya untuk teman-teman. Kita pasang dulu untuk joknya.
ya, kita ganti oli dan nanti kita lihat untuk hasil akhirnya. Oke. Oh ya, tadi untuk filter udara lupa nggak disepil ya. Ini filter udara, ini kita pakai yang asli ya untuk teman-teman. Karena apa? Karena kalau yang asli itu bisa menyerap bisa menyerap untuk debu-debu ya, debu-debu yang tipis-tipis yang lembut-lembut itu bisa nempel di bagian filternya. Tetapi kalau pakai filter udara yang mitasi, dia bisa tembus di bagian sini. Nah, bedanya apa? Bedanya yang asli dan yang mitasi yaitu di bagian kardusnya ini. Kalau yang asli di bagian kardusnya ini sudah ada pelumas atau sudah ada olinya. Nah, tetapi kalau yang mitasi itu kering. Nah, bagaimana supaya pemakaian filter udara yang mitasi yang hasilnya maksimal? Teman-teman bisa disemprotkan untuk minyak rantai ya. Disemprotkan minyak rantai ya, minyak rantai tapi lo ya, jangan oli, minyak rantai disemprotkan, dibasahi ya, minyak rantai. Itu supaya nanti bisa nyaring untuk debu-debu yang halus ya. Nah, itu caranya. Nah, enaknya kalau pakai filter udara yang mitasi tanpa disemprot minyak rantai, itu bisa dibersihkan beberapa kali ya. Cuman kalau yang asli itu hanya bisa dibersihkan 2 kali ya untuk teman-teman. Hanya bisa dibersihkan 2 kali. Karena apa? Karena dia sudah ada olinya dan debu itu akan menutupi pori-pori kardus filternya ini. Nah, jadi seperti itu ya perbedaannya ya. Tinggal teman-teman pilih yang mana. Kalau saran saya, kalau ada dana itu enak yang asli, diganti yang asli. Tapi kalau dananya kurang, bisa yang mitasi tapi disemprot pakai minyak rantai ya, dibasahin oli. Tapi jangan banyak-banyak ya, yang penting basah. Jadi bisa nyerap debu-debu yang halus itu bisa nempel di bagian sininya. Nah, gitu ya. Oke, kita tunggu dulu. Kita akan pasang baterai dan joknya. Oke, ini untuk hasilnya ya, kita coba. Nah, ini ya untuk teman-teman. Oke, langsam. Nah. Oke ya, untuk teman-teman terima kasih yang sudah menonton video Bengkel Simpang 3. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.